Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Reza Sanganugraha. Kemudian ada Hilman Al-Bukhari. Yang ketiga, ada Dian Ratnasari. Dan yang keempat, ada Widya Astuti. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha ubi choco cake gitu ya. Mungkin langsung saja ke pemaparan materi. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, ada hal yang melatar belakangi terbangunnya usaha yang kami bangun, yang kami akan jalankan, yaitu kami melihat saat ini banyak sekali usaha yang bergerak di bidang kuliner atau makanan, terutama produk berupa bolu atau cake gitu ya. Di tempat kami yaitu di daerah Bandung dan sekitarnya banyak sekali usaha yang bergerak di bidang tersebut gitu ya. Namun yang menjadi fokus kami, kami masih belum menemukan produk bolu atau cake yang menurut kami cukup menarik gitu ya. Nah, makanya di sini kami membuat sebuah inovasi baru ya, yaitu berupa ubi choco cake gitu ya, yaitu cake yang terbuat dari bahan bakunya ubi ungu dan juga kelapa gitu ya. Nah, kemudian sebelum kami menjalankan usaha tersebut, kami melakukan kegiatan studi kelayakan bisnis, yaitu memastikan apakah usaha yang akan kami bangun ini layak atau tidak gitu ya, dijadikan sebagai usaha. Nah, itu secara singkat mengenai latar belakang usaha kami. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup studi. Ya, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan menjadi bahan untuk uh, dijadikan uh, pembahasan. Yang pertama yaitu aspek pemasaran, yang kedua yaitu aspek operasional, dan yang ketiga ada aspek manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat itu ada manajemen atau aspek keuangan gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai maksud dan tujuan dari studi kelayakan bisnis gitu ya. Nah, studi kelayakan bisnis itu bermaksud dan bertujuan untuk menilai gitu apakah usaha yang akan dibangun atau akan dijalankan itu layak gitu ya untuk dijadikan sebuah usaha ya. Karena untuk menjalankan sebuah usaha kita harus tahu dulu ya usaha yang kami buat ini layak atau tidak gitu ya untuk dijalankan atau dibangun. Nah, selanjutnya yaitu mengenai lokasi penelitian ya. Nah, untuk lokasi penelitian atau lokasi brand smart-nya kami atau usaha pembanding ya, usaha yang sejenis yaitu ada di daerah Jalan PLN ya, Ciatel, Kecamatan Regol, yaitu pada usaha Nazwa Party and Kedai ya. Nah, itu usaha brand smart kami. Nah, selanjutnya yaitu mengenai waktu penelitian. Untuk waktu penelitian di sini kami menghabiskan penelitian selama 5 bulan gitu ya. 5 bulan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Yang pertama yaitu kami melakukan kegiatan survei lapangan. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Yang ketiga yaitu pengelolaan data. Yang keempat yaitu penyusunan, dan yang terakhir yaitu pengumpulan draft ya atau hasil dari penelitian kami. Selanjutnya, Najwa Equestrian Kedai adalah sebuah bisnis yang berfokus pada penjualan berbagai jenis kue dan makanan ringan.
Najwa Pastry ini menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan rasa yang lezat dan tampilan yang baik. Usaha ini didirikan oleh satu keluarga, yaitu Bapak Yusman dan Ibu Weni pada tahun 1998. Yang Najwa ini beralamat di Jalan PLN Ciatel, Kota Bandung. Penyusun mendapatkan berbagai informasi tentang karakteristik perusahaan yang diteliti melalui observasi langsung dan wawancara selama proses pengumpulan data. Dengan mempertimbangkan data yang ada, penyusun mencoba menyajikannya dalam bentuk studi kelayakan bisnis yang mengevaluasi aspek manajemen pemasaran, manajemen operasional, SDM, dan keuangan. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberi perusahaan bahan pertimbangan untuk memperbaiki operasinya di masa yang akan datang. Yang pertama, ada aspek pemasaran. Yang ke-1, analisis pasar, perbandingan kapasitas produksi, yaitu Najwa Pastry dan Amanda, adalah sebesar 119%. Yang kedua, ada market share antara Najwa Pastry dan Amanda, yaitu sebesar 28%. Yang kedua, komponen strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentation, yaitu pertama mulai dari geografis untuk wilayah kabupaten yang ada di Jawa Barat. Kedua, demografi, yaitu untuk semua kalangan. Dan ketiga, psikografis untuk kalangan yang suka cake atau bolu. Targeting yaitu sekitar komplek daerah Ciatel. Positioning yaitu memposisikan produknya berada di tengah supaya bisa dibeli oleh semua kalangan, baik kalangan menengah ke bawah atau ke atas. Komponen taktik pemasaran, differentiation, penamaan pada produk Najwa seperti salju bakar, batik kukus, batik bakar, berondong, PKS, dan lain-lain. Marketing mix, ada 4P. Produk yang dihasilkan usaha Najwa Pastry ini adalah berbagai jenis kue bolu dan kue tart. Harga mulai dari 25 sampai 300 ribu untuk bolu seperti ulang tahun. Untuk tempat di daerah Ciatel, promosi di setiap bulan Ramadan seperti pembelian 5 toples kue kering diskon 5% dan pembelian 10 toples diskon 10% dan hanya diadakan di bulan Ramadan. Yang kedua ada brand atau merek. Usaha Najwa ini memiliki merek yaitu Najwa Cakes. Untuk servis, jika produk yang telah dibeli mendapat komplain dari pelanggan atau terdapat kecacatan yang merupakan kesalahan dari pihak perusahaan, konsumen dapat mengembalikannya sesuai batas waktu dan kriteria kerusakan yang telah ditentukan tanpa dikenakan biaya kembali. Yang aspek kedua yaitu aspek operasional. Produk utama dari Najwa Pastry and Kedai ini meliputi aneka jenis roti, bolu, cake, kue ulang tahun, dan tart, serta makanan ringan seperti keripik dan camilan lainnya. Untuk desain produk difokuskan pada cita rasa otentik dengan sentuhan modern dan tampilan menarik sesuai dengan selera pasar lokal dan kebutuhan konsumennya. Produk yang dihasilkan oleh Najwa lebih banyak membuat bolu. Proses produksinya yaitu ada perencanaan dan persiapan, pengadaan bahan baku, pengelolaan bahan baku, proses produksi, pengemasan. Lalu untuk pemilihan teknologinya ada mixer industri, oven konveksi, proofer, chiller dan freezer, mesin penggulung adonan, mesin pengisi dan pembentuk. Penentuan lokasi. Untuk lokasi perusahaan, Najwa terletak di Jalan PLN Ciatel nomor 1, Kota Bandung. Dan untuk layout perusahaan dirancang agar alur produksi berjalan efisien dengan area yang terpisah untuk pengelolaan, penyimpanan, dan pengawasan. Tata letak ini juga memastikan standar kebersihan dan keamanan kerja. Bentuk badan hukum untuk Najwa ini merupakan perusahaan yang memiliki kekuatan hukum berbentuk UMKM yang disahkan oleh notaris pada tanggal 1 Januari 2017 yang diperkuat kembali tanggal 31 Maret 2017. Untuk surat izin, Najwa telah resmi mendapatkan surat izin dari Dinas Kesehatan serta izin PIRT. Lingkungan sosial dan politik perusahaan telah membantu pemerintah memerangi pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang bekerja di sana. Ketika karyawan dapat terus belajar hingga menjadi mahir dalam proses produksi, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membangun usaha sendiri di masa depan. Lalu ada analisis AMDAL. Bagi Najwa sendiri, meskipun bisnisnya berfokus pada industri makanan dan minuman, proses AMDAL mungkin tidak langsung diperlukan karena skala operasinya yang lebih kecil dan karakteristik usahanya yang tidak termasuk dalam kategori yang memerlukan AMDAL. Namun demikian, kesadaran akan dampak lingkungan dari operasional bisnis seperti pengelolaan limbah dan penggunaan energi tetap diperhatikan oleh Najwa Pastry
demi menjaga keberlanjutan dan kelayakan lingkungan sekitar tempat usahanya. Lalu ada aspek SDM dan manajemen bisnis. Yang pertama ada planning, terdapat visi dan misi perusahaan. Yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, keempat pengawasan, 5 ada sumber tenaga kerja, yaitu internal merujuk pada karyawan yang sudah ada di dalam, dan sumber tenaga kerja eksternal mencakup rekrutan tenaga kerja dari luar perusahaan. Untuk sistem rekrutmen dan seleksi karyawan, Najwa Pestri pun menerima karyawan yang ingin melamar pekerjaan tanpa pengalaman apapun. Lalu untuk sistem kompensasi jumlah karyawan dan dilakukan pada Najwa ini memberikan gaji atau upah setiap bulan. Untuk pelatihan dan mengembangkan keterampilan dan bakat dalam pengolahan bahan baku dimaksudkan untuk menghasilkan barang dengan kualitas dan desain yang memiliki nilai tersendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Jadi sumber dana yang diperoleh Najwa Pestri Kedai untuk produksinya berasal dari dana pribadi, tidak ada campur tangan dari pihak lain atau menerima pinjaman dari bank. Terus kebutuhan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan modal investasi dan modal kerja operasional. Modal investasi dan operasional dikeluarkan perusahaan untuk pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Najwa Pestri Kedai melakukan investasi kurang lebih sebesar 430 juta dengan modal operasional berjumlah 681 juta. Selanjutnya untuk perhitungan depresiasi, total aset tetap yang dimiliki oleh Najwa Pestri Kedai memiliki nilai sebesar 42 juta. Depresiasi ini dihitung berdasarkan umur ekonomis aset. Selanjutnya untuk HPP. HPP dikeluarkan selama 1 tahun operasional sebesar 659 juta. HPP ini mencakup semua biaya produksi dan pembelian bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk pastry yang dijual di kedai. Untuk laba kotor sebesar 33% dari penjualan. Perhitungan laba tersebut menunjukkan efisiensi produksi dengan keuntungan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya operasional lainnya. Jika total penjualan adalah sebesar 659 juta, jadi dapat dihasilkan laba kotor sebesar 217,47 juta atau sebesar 33% dari penjualan. Untuk laporan laba rugi dikurangi semua biaya operasional termasuk depresiasi, gaji, utilitas, dan biaya lain-lain. Jadi usaha ini memiliki keuntungan yang sangat signifikan. Neraca keuangan tercatat sebesar 631 juta yang mencakup aset lancar, aset tetap, neraca. Ini juga menunjukkan keseimbangan bahwa kewajiban perusahaan serta ekuitas pemilik balance. Selanjutnya ada arus kas. Arus kas perusahaan menunjukkan jumlah kas yang tersedia setelah semua operasi dan investasi dengan arus kas positif sebesar 170 juta. Jadi usaha ini juga memiliki likuiditas yang baik dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta mendanai operasional sehari-harinya. Oke, yang selanjutnya ada analisis dan pembahasan mengenai ubi koko cake. Nah, jadi ubi koko cake sendiri adalah kuliner yang fokus pada pembuatan penjualan kue berbahan dasar ubi jalar dan kelapa. Jadi produk ini seperti brownies ubi atau bole ubi atau juga bisa dikatakan cupcake kelapa. Ya, karena produk ini berbahan dasar dari ubi ungu yang nantinya akan dikombinasikan dengan parutan kelapa. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Nah, ada aspek pemasaran. Yang pertama analisis pasar. Perbandingan kapasitas produksi berdasarkan data dan rumus di atas.
Perbandingan kapasitas produksi ubi koko keks adalah sebesar 112,3% dan untuk perbandingan kapasitas sebesar 112,3%. Dan untuk market share sendiri berdasarkan data dapat diketahui bahwa market share sebesar 20,4%. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya ada komponen strategi pemasaran. Jadi segmentasi ubi koko keks memiliki beberapa segmen, yaitu dari segi geografis. Nah, kalau untuk segi geografis sendiri nanti untuk wilayah Bandung, Garut, dan sekitarnya. Yang kedua demografi, yakni kalangan dari mulai anak muda, dewasa, sampai bahkan orang tua sekalipun. Selanjutnya ada psikogeografis, yakni kalangan orang yang suka bolu. Selanjutnya untuk targeting menargetkan kepada orang-orang yang ada di sekitar komplek daerah Bandung, Garut. Nah, untuk yang terakhir ada positioning atau memposisikan produknya berada di tengah supaya bisa semua kalangan, baik dari yang menengah ke bawah ataupun ke atas, seperti itu. Selanjutnya ada komponen taktik pemasaran untuk differentiation, atau yaitu dari segi bahan baku dengan menggunakan ubi ungu dan kelapa yang dimana rasanya menjadi unik dan manis dan gurih. Marketing mix 4P. Yang pertama ada produk. Produknya itu ubi keks, ubi koko keks yang terbuat dari bahan ubi ungu dan kombinasi dengan kelapa parut. Selanjutnya ada price atau harga. Harganya di kisaran 100.000 sampai 300.000. Dan yang selanjutnya ada flash, tempat di mana? Ya, di Kota Bandung, di Garut dan sekitarnya. Selanjutnya juga ada promote atau promosi. Gimana promosinya? Biasanya promosinya seperti di hari raya, hari akhir tahun. Terus dengan pembelian minimal 10% nanti akan dapat voucher potongan 10%. Selanjutnya ada komponen value. Brand atau merek. Jadi usaha ubi koko cakes ini memiliki merek, yaitu ubi cake. Servis, jika produk yang telah dibeli mendapat komplain maka ada garansi bisa kembali uang atau diganti dengan produk tanpa ada biaya tambahan apapun, seperti itu. Selanjutnya ada aspek operasional. Nah, jadi aspek operasional sendiri harus dengan apa ya namanya? Kita deskripsikan sendiri mengenai produknya. Jadi produk kita itu namanya ada ubi koko cakes, yaitu suatu produk kue yang memadukan cita rasa manis dan lezat dari ubi serta kelapa, menawarkan pengalaman kuliner yang kaya akan rasa dan tekstur yang sangat kenyal gitu ya, karena ini berbahan dasar dari ubi ungu. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi dimulai dari tahap persiapan bahan baku, pembuatan adonan, proses pemanggangan, proses pendinginan, serta yang terakhir yaitu pemberian topping. Lanjut, untuk pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi menggunakan teknologi yang modern seperti penggunaan oven yang sudah elektrik, mixer, blender, dan timbangan digital. Selanjutnya untuk penentuan lokasi dan layout perusahaan. Jadi perusahaan kami akan berada di Kota Bandung dan Garut. Seperti itu. Selanjutnya ada untuk badan hukum. Badan hukum sendiri untuk saat ini kami masih belum mengantongi izin karena kami masih dalam proses, dan ubi koko cakes sendiri dimiliki oleh 4 pengusaha muda. Yang pertama ada Dian Ratnasari, Reza Sanganugraha, Widya Astuti, dan Hilman Al-Bukhari. Dan usaha ini sendiri bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan apa ya namanya? Makanan cake atau bolu-bolu lah, seperti itu. Untuk lingkungan sosial dan politik sendiri, kami juga akan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terhadap keberlanjutan, bahwasanya selain mencari keuntungan, kami juga akan menjaga citra positif kepada masyarakat, karena kami juga akan mengangkat atau mengajak masyarakat untuk bekerja di tempat kami. Selanjutnya untuk analisis AMDAL.
atau dampak lingkungan. Nah, fokus utama kami memastikan bahwa operasional perusahaan setelah memenuhi regulasi yang berlaku demi terjaganya lingkungan ya seperti itu. Selanjutnya ada aspek SDM dan manajemen bisnis. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Jadi visi dan misi perusahaan menjadi pemimpin dalam industri kue berbasis ubi dengan menyediakan produk berkualitas tinggi, inovatif, dan sehat. Untuk misi sendiri yaitu menciptakan dan mengembangkan produk kue berbasis ubi, memberikan layanan yang ramah, profesional, responsif, memastikan bahwa pelanggan puas dan setia terhadap produk kami. Selanjutnya ada pengorganisasian. Struktur organisasi perusahaan dimulai dari owner, bagian produksi, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan ya yang penjualan. Selanjutnya ada pelaksanaan atau actuating, yaitu dimulai dari persiapan bahan, produksi, selanjutnya pemasaran dan penjualan. Pemasaran produk dapat dilakukan berbagai macam seperti media sosial, website, atau pada toko secara offline. Selanjutnya ada pengawasan atau controlling. Jadi pengawasan produk bertujuan sebagai pengontrol bahwasanya produk itu terjamin kualitasnya. Selain itu kepatuhan juga para karyawan agar memenuhi standar operasional prosedur. Selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri di sini perusahaan akan menggunakan tenaga kerja internal. Dan selanjutnya sistem rekrutmen. Nah, untuk sistem rekrutmen sendiri nanti perusahaan Ubico akan Pengawasan ataupun controlling. Pengawasan produk, kualitas produk, kepatuhan terhadap peraturan dan penanganan produk yang tidak terjual. Yang kelima, sumber tenaga kerja, yaitu sumber tenaga yang dilakukan oleh toko Ubi Koko Cake, yaitu menggunakan sumber tenaga kerja internal karena pada umumnya toko Ubi Koko Cake mempekerjakan karyawan internal yang sudah ada dalam organisasi atau merekrut karyawan baru dari sumber eksternal. Yang keenam, sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Sistem rekrutmen pada toko Ubi Koko Cake ini dengan penggunaan software. Selain sistem, toko bolu juga dapat menggunakan sistem rekrutmen yang melibatkan penggunaan perangkat lunak atau software. Sistem kompensasi dan jumlah karyawan. Pada Ubi Koko Cake, sistem kompensasi didasarkan pada beberapa komponen, utama memastikan karyawan menerima imbalan yang adil dan kompetitif. Komponen-komponen ini meliputi gaji pokok, insentif, bonus. Terdapat sekitar 4 karyawan yang tersebar di berbagai departemen. Yang kedelapan, pelatihan dan pengembangan. Secara keseluruhan, pelatihan dan pengembangan di Ubi Koko Cake bukan hanya tentang meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, tetapi juga tentang membangun budaya perusahaan yang mendukung pembelajaran dan inovasi. Dengan investasi yang tepat dalam pelatihan dan pengembangan, Ubi Koko Cake dapat memastikan bahwa mereka memiliki tim yang kompeten, termotivasi, dan siap untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang dalam hidup makanan. Aspek keuangan, sumber dana. Permodalan adalah komponen penting dalam menjalankan bisnis ini untuk mengembangkan usahanya saat ini. Rencananya usaha Ubi Koko Cake ini memperoleh modal dari modal sendiri dan dia melakukan pinjaman kepada Bank BRI juga jika kekurangan dana untuk membeli aktiva tetap atau modal kerja. Kebutuhan dana. Untuk mempercepat proses produksi, perusahaan membutuhkan modal investasi tambahan untuk membeli beberapa mesin pendukung. Modal investasi yang diperlukan untuk yang memulai usaha Ubi Koko Cake adalah sebesar 211 juta. Modal ini digunakan untuk membeli peralatan, mesin, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk produksi dan operasional. Terus ada modal operasional. Modal operasional yang diperlukan setiap tahun untuk menjalankan usaha ini adalah sebesar 664 juta. Modal ini mencakup biaya baku, tenaga kerja, utilitas, dan biaya operasional lainnya. Perhitungan depresiasinya
peralatan dan mesin yang digunakan dalam usaha ini dihitung sebesar 16 juta per tahun. Nilai ini diperoleh berdasarkan umur ekonomi aset dan metode depresiasi yang digunakan. Harga pokok produksi untuk ubi kokek adalah sebesar 586 juta. Nilai ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Harga pokok penjualan sebesar 586 juta yang berarti semua biaya produksi dihitung sebagai biaya penjualan produk. Laba kotor usaha ini diproyeksi sebesar 77% dari harga pokok penjualan. Dengan kata lain, setiap produk yang dijual memberikan margin laba kotor sebesar 77%. Laba rugi pada perusahaan ini menunjukkan bahwa usaha ubi kokek dapat menghasilkan laba bersih sebesar 1,8 miliar per tahun. Ini menunjukkan potensi keuntungan yang signifikan dari usaha ini. Neraca menunjukkan total aset usaha ini sebesar 2,5 miliar dan arus kas proyeksi usaha ini menunjukkan saldo positif sebesar 2,3 miliar. Arus kas ini mencakup penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Break even point atau BEP dari usaha ubi kokek adalah sebesar 55 juta. BEP ini menunjukkan besarnya penjualan minimum yang harus dicapai agar usaha tidak mengalami kerugian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa ubi kokek memiliki nilai peningkatan likuiditas dari tahun ke tahun yang sangat tinggi. Tahun 2024 dapat diinterpretasikan bahwa setiap 1 tahun, hutang dapat ditutupi dengan 9,22 satuan aktiva lancar yang dimiliki. Sedangkan tahun 2025 untuk 1 tahun, hutang dapat ditutupi dengan 14,89. Dilihat dari nilai solvabilitasnya yang semakin turun, ini berarti perusahaan mampu menutupi utangnya berdasarkan aktiva yang dimiliki. Dari nilai solvabilitas di atas, dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa perusahaan memiliki solvabilitas yang baik. Dari perhitungan rasio probabilitas, dapat dilihat bahwa profit margin yang dimiliki perusahaan selalu meningkat setiap tahunnya. Artinya menunjukkan hal yang baik karena ubi kokek dipercaya memiliki kemampuan dalam mendapatkan laba yang cukup tinggi. Payback period dapat diketahui bahwa perusahaan mampu mengembalikan tambahan investasi dan modal kerja operasi tahun 2024 selama 1 tahun dan 11 bulan. Profitability Index ubi kokek memiliki kemampuan menghasilkan laba 13,89 kali dari modal yang digunakan. Hal tersebut membuat bahwa proyek pembelian sejumlah aktiva tetap layak untuk dilaksanakan. Syarat kelayakan suatu usaha adalah jika NPV-nya positif. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa NPV ubi kokek bernilai positif. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pembelian sejumlah peralatan layak untuk dilaksanakan. Analisis SWOT ubi kokek mempunyai strength, produk inovatif, ubi ungu dan kelapa, harga terjangkau, kualitas pelayanan tinggi. Weakness-nya, kapasitas produksi terbatas, merek belum dikenal luas, kurangnya karyawan, ketergantungan pada pemasok tertentu. Opportunities, peningkatan permintaan pada acara penting, tren konsumsi pastry dan kopi meningkat, potensi pendanaan eksternal. Threats, banyak kompetitor, produksi tiruan dengan harga lebih murah, fluktuasi harga bahan baku. Strategi memperkuat brand dan promosi, diversifikasi pemasok, meningkatkan kapasitas produksi dan karyawan, mencari pendanaan eksternal. Khasnya cake, strength-nya produk unik dengan resep turun-temurun, SDM berkualitas, arus kas stabil. Weakness, brand kurang dikenal, fasilitas produksi terbatas, kurangnya pelatihan karyawan. Opportunities, pemasaran online dan kemitraan, pendanaan eksternal, pengembangan keterampilan karyawan. Threats, persaingan ketat, produksi tiruan dengan harga murah, fluktuasi harga bahan baku. Strategi memperluas pemasaran online, mengembangkan produk dan pelatihan karyawan, menjalin kemitraan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kesimpulan dari masing-masing aspek. Yang pertama, aspek pemasaran menunjukkan bahwa kapasitas produksi perusahaan belum mampu memenuhi permintaan pasar disebabkan oleh keterbatasan teknologi. Aspek manajemen operasional memiliki keunggulan dalam kualitas produk dan keunikan resepnya, serta lokasi yang sangat strategis. Aspek manajemen bisnis dan sumber daya manusia memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman, didukung oleh program pelatihan berkala. Aspek keuangan menjalankan arus kas yang positif dan stabil, mencerminkan kesehatan keuangan yang baik. Jadi saran
Berikutnya, untuk memenuhi permintaan pasar strategi ini, perusahaan perlu berinvestasi dalam teknologi produksi canggih untuk meningkatkan kapasitas dan menerima pesanan skala besar. Penelitian dan pengembangan produk baru harus terus dilakukan sesuai tren konsumen untuk mempertahankan daya saing.